Pemirsa, bagi Anda yang sementara mencari pekerjaan patut berhati-hati, apalagi dengan rayuan upah yang cukup menggiurkan. Bagi Anda yang sementara mencari pekerjaan patut berhati-hati, apalagi dengan rayuan upah yang cukup menggiurkan. Satu warga di Kabupaten Minahasa Utara ini nyaris kehilangan nyawa di negara Kamboja. Franco Pangerapan, satu dari 12 warga Minut yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di negara Kamboja. Berawal dari sulitnya mendapat kerja di bumi Tonsea hingga tergiur mendapat gaji $800 Amerika Serikat per bulan. Korban pun mendaftarkan diri sebagai tenaga kerja ilegal. Sesampainya di lokasi tempat dia bekerja, korban pun merasa ditipu oleh agen karena tidak sesuai dengan pembicaraan. Di mana agen sebelumnya menjanjikan pekerjaan di Thailand, namun ternyata dipekerjakan di Kamboja sebagai scammer atau penipuan online. Jika dalam melakukan pekerjaan penipuan tidak sesuai target perusahaan, korban diancam denda $100 dan terancam dijual ke perusahaan lain. Di kontrak perjanjian kerja 1 tahun, cuma ada hal-hal lain loh yang tidak sesuai yang orangnya tidak bilang kan buat orang. Jadi di situ yang kita sempat ingat, orang kerja itu 12 jam, dari jam 9 sampai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Baru orang kalau sementara kerja tangan tidak boleh di bawah keyboard, pokoknya di atas keyboard, makan juga di atas keyboard. Baru kaki ini boleh silang apa, itu denda $100, ada yang $200. Harus ikuti, padahal dari awal udah ada tuh pembahasan soal itu. Baru kalau di dalam grup WhatsApp 3 menit tidak ada chatting dapat denda. Baru bikin bukti transfer salah dapat denda. Sedangkan orang kalau mau kincing saja memang tidak ada waktu. Jadi memang diam kerja apa di sana? Scam. Jadi orang pekerja itu no, orang diharuskan menipu orang Indonesia dengan target per hari itu 35 juta. Nah, kalau dalam satu hari itu orang tidak capai target, itu dapat suruh lembur sampai jam 12 malam. Franco Pangerapan akhirnya bisa kembali pulang ke Nyiur Melambai setelah dipekerjakan di Kamboja kurang lebih 2,5 bulan lamanya. Dia pun saat ini masih mengkhawatirkan nasib 11 TKI asal Sulut yang berangkat bersamanya pada waktu itu, yang saat ini sementara berjuang untuk pulang ke Manado. Brian Uboh melaporkan untuk Kawanua TV.